Pernahkah Anda bayangkan apa arti sebuah kemenangan di level Asia? Bagi Persib Bandung, jawabannya sangat konkret. Anda sadar, setiap kali Persib menang di IFC Champions League 2, tim ini secara harfiah mengamankan dana 830 juta rupiah. Sebuah angka yang fantastis. Persib sedang on fire, mencatat 3 kemenangan beruntun, dan dana segar dari AFC mulai mengalir. Tiba-tiba di tengah euforia ini, satu nama mengemuka, Joey Pelupesi. Tapi tunggu sebentar, mari kita analisis. Persib sudah memiliki Mark Klok dan Tom Hey di lini tengah. Bukankah area itu sudah aman? Apakah Persib benar-benar membutuhkannya? Atau ini hanya spekulasi di bursa transfer? Di video ini, kita tidak hanya akan menghitung pendapatan Persib. Kita akan membongkar struktur finansial Maung Bandung, menganalisis mengapa posisi gelandang bertahan tiba-tiba menjadi krusial, dan bagaimana satu rekrutan ini bisa menjadi kunci Persib untuk bersaing di Asia, bahkan mungkin bertemu Cristiano Ronaldo di semifinal. Banyak penggemar hanya fokus pada skor akhir, tapi di kompetisi level Asia, menang juga berarti finansial. Mari kita perinci angkanya. Setiap kemenangan Persib di fase grup IFC, mereka mengantongi 830 juta rupiah. Ini bukan bonus sponsor. Ini adalah hadiah pertandingan murni dari IFC. Mereka baru saja menang 2 kali beruntun. Artinya 1,6 miliar rupiah sudah masuk ke kas tim. Untuk memberi Anda gambaran, 1,6 miliar rupiah itu berpotensi menutup biaya gaji beberapa pemain kunci lokal selama 1 musim. Ini adalah dana yang serius. Ini baru permulaan. Jika Persib berhasil lolos dari fase grup, potensinya bisa menembus 4,8 miliar rupiah. Ini adalah game changer. Dana ini yang membedakan antara klub jago kandang dengan klub raksasa Asia. Dana ini pula yang membuat klub mampu membeli pemain berkualitas, yang akan kita bahas sesaat lagi. Tapi sumber pendapatan Persib tidak hanya dari IFC. Ada efek domino yang luar biasa. Performa di Asia meningkat, antusiasme bobotoh pun melonjak. Hasilnya, penjualan merchandise dan jersey orisinal dilaporkan meningkat tajam. Basis supporter Persib yang masif kini memiliki alasan baru untuk memberi produk resmi. Mereka merasa menjadi bagian dari perjalanan di Asia ini. Disinilah ada sebuah pesan yang menjadi relevan. Belilah produk ori. Itu bukan sekedar slogan. Itu adalah bentuk dukungan nyata untuk klub. Pendapatan dari merchandise resmi akan kembali ke kas klub, digunakan untuk operasional, gaji, dan tentu saja membeli pemain baru. Ini adalah sebuah ekosistem. Jadi, kesehatan finansial Persib sedang berada di puncaknya. Mereka memiliki stabilitas, mereka punya sumber pendapatan baru, dan mereka didukung basis penggemar yang antusias. Ini adalah fondasi yang sempurna untuk langkah besar berikutnya. Tapi memiliki dana besar adalah satu hal. Menggunakan dana itu secara cerdas adalah hal yang lain. Jadi, kemana dana 1,6 miliar rupiah dan potensi 4,8 miliar rupiah itu akan dialokasikan? Jawabannya bukan di pemain sayap, bukan di striker. Uniknya, jawabannya ada di posisi yang paling sering terlupakan dalam sepak bola, posisi nomor 6. Di Liga Super Indonesia, Persib mungkin bisa dominan dengan duet Klok atau Tom Hey. Mereka piawai mengatur tempo dan akurasi umpan. Tapi di level Asia, ceritanya berbeda. Di IFC, lawan kita lebih cepat, transisi serangan mereka lebih mematikan. Kita tidak bisa telat sepersekian detik pun. Disinilah peran posisi nomor 6 murni, seorang destroyer, menjadi vital. Tom Hey adalah deep lying playmaker. Klok adalah ball-winning midfielder yang cenderung box-to-box. Mereka sama-sama hebat, tapi peran utama mereka bukanlah menjadi tembok pertama di depan pertahanan. Joey Pelupesi, dia adalah seorang spesialis. Dia pernah bermain di Sheffield Wednesday dan FC Groningen. Dia adalah didikan sepak bola Belanda. Pemahaman taktikalnya berbeda. Tugasnya sederhana, hancurkan serangan lawan sebelum masuk ke area berbahaya. Dia adalah filter premium di lini tengah. Kita estimasi, kehadiran Pelupesi bisa menambah 30% kekuatan tim. Itu adalah angka yang sangat signifikan untuk satu pemain. Mengapa bisa begitu? Mari kita simulasikan. Tanpa Pelupesi,
Klok harus memikirkan dua tugas, bertahan dan menyerang. Bebannya menjadi dua. Dengan Pelupesi di belakangnya, Klok dibebaskan dari tugas bertahan. Dia tidak perlu terlalu khawatir memikirkan transisi negatif. Dia bisa fokus 100% menjadi otak serangan. Pelupesi yang akan menutup area, Pelupesi yang akan berduel dengan gelandang serang lawan. Ini bukan hanya menambah kekuatan bertahan, tapi membuka potensi serangan Persib. Ini adalah multiplayer effect. Dan ada sudut pandang kedua, Timnas Indonesia. Menurut kami, ini juga positif untuk Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026. Kita membutuhkan pelapis yang selevel dengan Ivar Jenner atau Justin Hubner. Pelupesi sebagai pemain naturalisasi adalah jawaban instan. Tapi, ini argumen yang valid juga. Skuad Persib saat ini sudah stabil. Tapi mendesak itu kata yang relatif. Tidak mendesak untuk Liga Super, mungkin saja. Tapi jika target Anda adalah melangkah jauh di Asia, jika target Anda adalah bertahan melawan tim-tim kuat Jepang, Korea, atau Arab Saudi, memiliki seorang gelandang perusak premium di tengah, itu bukan lagi kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Jadi ini bukan soal gengsi. Ini adalah upgrade sistematis untuk naik kelas. Pertanyaannya, apakah sistem yang ada sekarang sudah siap untuk di-upgrade? Spekulasi transfer tadi menjadi masuk akal karena fondasi tim ini sudah terbangun dengan baik. Anda tidak bisa memasang mesin turbo pada mobil yang rapuh. Dan fondasi Persib saat ini sedang prima. 3 kemenangan beruntun, mulai menempel papan atas klasemen, stabil domestik, kompetitif di Asia. Apa kuncinya? Ini bukan hanya soal taktik di lapangan. Kuncinya adalah suasana ruang ganti yang nyaman. Ini terdengar klise, tapi ini fakta. Pemain tampil lepas karena lingkungan timnya kondusif. Tidak ada drama internal. Tidak ada friksi antar pemain. Semua bekerja untuk satu tujuan. Dan apresiasi terbesarnya harus kita berikan kepada sang pelatih, Boyan Hodak. Dia berhasil menjaga keseimbangan antara dua kompetisi. Rotasi pemain yang ia terapkan berjalan sangat efektif. Kita melihat Teja Paku Alam kembali ke performa terbaiknya. Rezaldi Hehanusa seakan menemukan kembali sentuhan emasnya. Beckham Putra terus menunjukkan peningkatan performa. Ini menunjukkan apa? Kedalaman skuad Persib itu nyata. Tidak ada lagi kesenjangan kualitas yang jauh antara tim inti dan pelapis. Siapapun yang bermain, standarnya tetap terjaga. Fondasi yang stabil inilah yang membuat Persib berani memikirkan langkah selanjutnya. Mereka sudah punya basis yang kuat. Sekarang, mereka hanya tinggal menambahkan X faktor. Dan Joey Pelupesi bisa jadi X faktor tersebut. Jadi kita sudah menganalisis semuanya hari ini. Kita belajar bahwa Persib sedang mendapatkan durian runtuh finansial dari setiap kemenangan di IFC. Kita belajar bahwa rumor Joey Pelupesi bukan hanya spekulasi media, tapi sebuah upgrade taktikal yang logis untuk posisi nomor 6 demi bersaing di Asia. Dan kita belajar bahwa semua ini mungkin karena Boyan Hodak telah membangun fondasi tim yang stabil dan ruang ganti yang nyaman. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah Persib benar-benar butuh Pelupesi? Atau ini cuma strategi marketing? Jawabannya ini bukan marketing, ini adalah sebuah pernyataan sikap. Dengan momentum positif dan stabilitas finansial saat ini, Persib sedang mengirimkan sinyal ke seluruh Asia bahwa mereka tidak hanya puas sebagai peserta, mereka ingin menjadi kontender. Pada akhirnya, Persib sedang menunjukkan bahwa kesuksesan di lapangan dan kesehatan finansial bisa berjalan beriringan. Dan jika semua rencana ini berjalan lancar, impian Bobotoh untuk melihat Maung Bandung satu lapangan dengan Cristiano Ronaldo di semifinal IFC mungkin bukan lagi sekedar impian. Bagaimana menurut Anda? Apa Pelupesi adalah keping puzzle yang hilang? Atau ada posisi lain yang lebih mendesak untuk diperkuat? Sampaikan analisis cerdas Anda di kolom komentar.